Halo, Garuda Indonesia. Selamat datang di Sama X News, channel yang berisi kumpulan berita-berita terbaru dan terupdate. Masih seputar berita Timnas Indonesia, sekarang kita bahas tentang jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia, update pemain yang terkena akumulasi kartu, dan pemain yang cedera. Prediksi starting line up, formasi yang akan dipakai dari Timnas Indonesia maupun Australia. Serta update pemain Timnas Bahrain yang akan dibawa untuk melawan Jepang dan Indonesia. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi dua pertandingan krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk melawan Australia, disusul dengan laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan Timnas Australia, selanjutnya akan melakukan laga tandang melawan Cina pada tanggal 25 Maret 2025. Pada klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Timnas Indonesia berada pada posisi 3 dengan raihan 6 poin, sedangkan Australia saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 7 poin. Tim inti Timnas Indonesia akan bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025 malam, tetapi ada beberapa pemain juga yang sudah tiba di Australia lebih dulu. Sebagian akan berangkat Sabtu 15 Maret, tapi tim inti akan berangkat pada Minggu 16 Maret malam waktu Indonesia Barat, ucap Erick Thohir. Dan Erick Thohir juga menambahkan, jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17, tanggal 18 Maret 2025 mungkin ada yang baru mendarat juga, tuturnya. Pada 19 Maret 2025 latihan, dan 20 Maret 2025 bertanding. Tanggal 21 Maret 2025 mereka kembali untuk konsolidasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Bahrain, imbuhnya. Daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membawa 29 pemain, untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beserta pemain naturalisasi yang baru. Kehadiran para pemain baru ini membuat kedalaman skuad Timnas Indonesia semakin baik. Persaingan untuk masuk tim inti juga kian sengit di sejumlah posisi. Tetapi menurut regulasi FIFA, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 skuad dalam susunan pemain, sehingga pelatih harus memilih dan mencoret beberapa nama pemainnya. Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Siapa saja 29 pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia? Kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, Emil Audero. Lini belakang, Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Choeaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Reijers, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Idzes, Mees Hilgers, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Dean James, Justin Hubner. Lini tengah, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Tom Haye dan Joey Pelupesi. Dan di lini depan, Ula Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Septian Bagaskara dan Ragnar Oratmangoen. Sedangkan pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Skuad ini mencakup kombinasi pemain berpengalaman dan 6 pemain yang belum memiliki caps internasional, upaya Popovic untuk menyegarkan skuad dengan talenta baru. Simak daftar lengkapnya. Kiper, Matrian, Paul Izzo, dan Thomas Glover. Back, Aziz Behich, Cameron Burgess, Jason Davidson, Milos Degenek, Jason Gria, Alex Grant, Fran Karacic, Luis Miller, Kierouos, dan Kai Trewin. Gelandang, Jackson Irvine, Aiden O'Neil, Anthony Caceres, Rian Teague, dan Nektarios Triantis. Penyerang, Adam Tagar, Nishan Velupillai, Daniel Arzani, Kusini Yengi, Martin Boyle, Marco Tilio, Brandon Borrello, dan Craig Godwin. Pada pemanggilan terbaru Timnas Australia untuk lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat beberapa pemain yang tampil impresif di level klubnya namun tidak dipanggil oleh pelatih Tony Popovic. Berikut adalah beberapa di antaranya.
1. Mitchell Duk, striker berusia 34 tahun ini, yang bermain untuk Machida Zelvia di J-League, tidak termasuk dalam skuad terbaru. Duk memiliki catatan 12 gol dalam 45 penampilan untuk Socheroos dan dikenal sebagai salah satu mesin gol tim. Pelatih Popovic menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kurangnya waktu bermain Duk sejak November 2024, sehingga ia tidak memenuhi kriteria pemilihan saat ini. 2. Nestori Irankunda, winger berusia 19 tahun ini telah menunjukkan performa impresif bersama Grasshoppers dalam masa peminjamannya dari Bayern Munich. Meskipun demikian, Irankunda tidak dipanggil untuk pertandingan kualifikasi ini. Keputusan ini memungkinkan Irankunda untuk beradaptasi dengan klub barunya dan fokus pada pengembangan dirinya di Eropa. Keputusan untuk tidak memanggil pemain-pemain ini, mencerminkan pendekatan pelatih Popovic yang menekankan pentingnya waktu bermain regular dan perkembangan pemain di level klub sebelum dipanggil ke tim nasional. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta baru, Australia berharap dapat meraih hasil positif dalam pertandingan kualifikasi mendatang melawan Indonesia dan Cina. Pelatih Australia mengatakan, "Kami memahami pentingnya pertandingan mendatang ini dan gembira dengan kesempatan untuk semakin memperkokoh posisi kami di klasemen grup C," kata Popovic. "Saya tak sabar untuk bertemu para pemain dan mengumpulkan seluruh skuad di lapangan untuk mempersiapkan diri menghadapi laga besar di Stadion Sepak Bola Sydney," imbuhnya. Siapa saja pemain yang akan absen dari kedua tim? Timnas Indonesia telah mengkonfirmasi, ada beberapa pemain kunci yang akan absen jelang laga tersebut. Egy Maulana Fikri, mengalami cedera engkel dan telah absen dalam 2 pertandingan terakhir di BRI Liga 1. Dalam unggahan di Instagramnya, Egy Maulana Fikri menuliskan, "Tidak beruntung, tetapi saya akan mendukung dari jauh. Semoga sukses Garuda." Sedangkan Ragnar Oratmangoen, absen melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Dan Justin Hubner, tidak dapat bermain melawan Australia akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Arab Saudi. Sedangkan dari Australia, ada beberapa pemain kuncinya juga absen, karena cedera. 1. Harry Souttar, bek tengah andalan berusia 26 tahun ini mengalami cedera tendon Achilles saat membela Sheffield United melawan Burnley pada Desember 2024. Cedera tersebut memaksanya absen hingga akhir 2025, menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Australia. 2. Hayden Matthews, bek tengah muda berbakat ini harus mengakhiri musim lebih awal akibat cedera pergelangan kaki yang dideritanya saat bermain untuk Portsmouth. Absennya Matthews menambah daftar bek tengah yang tidak bisa tampil. 3. Alessandro Circati, bek berusia 21 tahun ini mengalami cedera anterior cruciate ligament ACL saat sesi latihan bersama Parma pada September 2024 dan diperkirakan kembali bermain pada April 2025. 4. Jordan Boss, bek kiri berusia 22 tahun ini mengalami cedera hamstring saat membela KVC Westerlo pada Februari 2025, membuatnya diragukan tampil melawan Indonesia. 5. Joe Gauci, kiper cadangan utama mengalami cedera pinggul, sehingga tidak dapat bergabung dalam skuad untuk pertandingan mendatang. Histori pertandingan leg pertama Indonesia versus Australia. Pada pertemuan terakhir, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Australia mendominasi dengan 19 tembakan dan 15 tendangan sudut, namun gagal mencetak gol berkat penampilan gemilang kiper Indonesia, Martin Paes. Pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Australia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 10 September 2024 yang lalu, kedua tim menurunkan susunan pemain dan formasi sebagai berikut. Timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3 dan starting line-up-nya, penjaga gawang, Martin Paes. Back, Rizky Ridho, Jai Idzes, Kapten, dan Justin Hubner. Gelandang, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Nathan Choyaon, dan Ivar Jenner. Penyerang, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Sedangkan pemain cadangannya, Edo Febriansah, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Tom Haye, Syahrian Abimanyu, Ilija Spasojevic, Nadeo Argawinata, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, Mark Locke, Ramadan Sananta, dan Yance Sayuri. Timnas Australia menggunakan formasi 4-4-2. Dan starting line-up-nya,
Penjaga gawang, Mateu Ryan, Kapten. Back, Aziz Behich, Cameron Burgess, Harry Soutar, Alessandro Circati. Gelandang, Jackson Irvine, Nestori Irankunda, Semi Silvera, dan Keanu Batcus. Penyerang, Mitchell Duke dan Craig Godwin. Sedangkan pemain cadangannya, Andrew Redmayne, Milos Degenek, Conor McCalvey, Awer Mabil, Dennis Genreau, Jason Cummings, Ryan Strain, Joel King, Alex Robertson, Garang Kuol, Bailey Wright, dan James Jago. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski tidak mencetak gol, performa solid dari lini pertahanan dan kerja sama tim yang baik membuat Indonesia mampu menahan tim yang lebih diunggulkan. Kedua tim menunjukkan permainan yang solid, dengan pertahanan kuat yang berhasil menahan serangan lawan. Hasil ini menjadi modal penting bagi kedua tim menjelang leg kedua kualifikasi. Dengan hasil tersebut, leg kedua di Australia pada 25 Maret 2025 dipastikan akan berlangsung lebih menarik, karena kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke fase selanjutnya. Secara historis, Australia sering menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Namun, hasil imbang terakhir menunjukkan peningkatan performa timnas Indonesia dan memberikan harapan positif menjelang pertemuan berikutnya. Dengan kondisi skuad saat ini, timnas Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dan meraih hasil positif dalam 2 laga mendatang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Prediksi formasi dan starting line-up kedua tim. Timnas Australia. Dengan absennya beberapa pemain kunci, Popovic memanggil 6 pemain tanpa caps, termasuk 3 bek tengah baru, Kai Trewin, Alex Grant, dan Nektarios Triantis. Penjaga gawang Matrian diperkirakan akan memimpin tim dengan penampilan ke-97 dan ke-98-nya. Berikut prediksi susunan pemain dan formasi 4-3-3 yang kemungkinan akan digunakan. Dan starting line-up-nya dari penjaga gawang, Matrian. Back, Fran Karacic, Cameron Burgess, Milos Degenek dan Aziz Behich. Gelandang, Jackson Irvine, Aaron Mooy, dan Ajin Hrustic. Penyerang, Martin Boyle, Adam Taggart dan Matthew Leckie. Atau timnas Australia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Starting line-up-nya dari kiper, Matrian. Nathaniel Atkinson, bek kanan, Alex Grant, bek tengah, Nektarios Triantis, bek tengah, Aziz Behich, bek kiri. Gelandang bertahan, Aiden O'Neil dan Riante Ague. Gelandang serang, Martin Boyle, sayap kanan, Ajdin Hrustic, tengah, Craig Godwin, sayap kiri. Dan striker Adam Taggart. Absennya beberapa pemain inti memaksa Australia melakukan penyesuaian signifikan dalam strategi dan susunan pemain. Namun, dengan pengalaman dan kualitas pemain yang ada, Socceroos tetap optimis menghadapi tantangan melawan Indonesia. Timnas Indonesia. Setelah absennya 3 pemain timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri karena cedera, Ragnar dan Justin Hubner karena akumulasi kartu, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 4-2-3-1 untuk menyesuaikan strategi tim. Berikut prediksi susunan pemain. Penjaga gawang, Martin Paes, menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Lini pertahanan, Sandy Walsh bek kanan dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Rizky Ridho bek tengah, dan Jai Itzes bek tengah. Kelvin Verdong, bek kiri dengan kemampuan overlapping yang efektif. Gelandang bertahan, Tom Haye, gelandang bertahan yang mampu mengatur tempo permainan. Dan Ivar Jenner atau Joey Pelupesi, pemain naturalisasi baru yang siap memberikan stabilitas di lini tengah. Gelandang serang, Marcelino Ferdinand berperan sebagai playmaker di posisi gelandang serang tengah. Dean James mengisi posisi sayap kiri. Dan Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk beroperasi di sayap kanan. Dan untuk penyerang, kemungkinan besar Ulla Romeni akan menjadi starter dalam laga melawan Australia. Atau, pelatih timnas Indonesia akan memilih Septian Bagaskara atau Ramadan Sananta lebih dulu sebagai starting 11. Sedangkan Ulla Romeni akan disimpan sebagai pemain pengganti agar daya serang Indonesia tidak kendor. Kemungkinan kedua, pelatih Patrick Kluivert malah memakai formasi dengan 3 bek, yaitu 3-4-1-2, yang telah terbukti efektif, dengan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker untuk mendukung duet penyerang. Serta memanfaatkan pemain naturalisasi baru seperti Dean James dan Joey Pelupesi untuk memperkuat tim.
dengan susunan pemain starting line up sebagai berikut. Kiper, Martin Paes atau Emil Audero. Lini belakang, Rizky Ridho, Jay Idzes, Mees Hilgers. Lini tengah, Dean James atau Kelvin Verdong, Sandy Walsh atau Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupesi, serta Marcelino Ferdinand. Lini depan, Ula Romeni atau Rafael Struijk, Septian Bagaskara atau Ramadan Sananta. Ada satu hal yang harus menjadi perhatian serius bagi para pemain timnas Indonesia, yaitu ancaman akumulasi kartu. Sejumlah pemain kunci timnas Indonesia harus berhati-hati dalam pertandingan melawan Australia agar tidak terkena kartu kuning tambahan yang bisa membuat mereka absen di laga krusial melawan Bahrain. Saat ini, beberapa pemain sudah mengantongi satu kartu kuning, yang berarti satu kartu lagi akan membuat mereka terkena skorsing otomatis. Siapa saja mereka? Ada 7 pemain Indonesia harus berhati-hati terhadap ancaman akumulasi kartu kuning. Berikut daftarnya: Martin Paes, Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, Jay Idzes, Ivar Jenner, dan Nathan Choeaon. Wah, semakin menarik ya. Kita tunggu debut pelatih Patrick Kluivert, dan pemain naturalisasi yang baru, serta formasi dan starting line up-nya ya. Semoga kalian tetap mendukung timnas Indonesia apapun hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut, tim nasional Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 20 Maret 2025 dan Indonesia pada 25 Maret 2025. Berikut adalah daftar lengkap pemain yang dipanggil. Dari penjaga gawang, Ja'far, dan Abdul Karim Al-Fardan. Kemudian pemain belakang, Waleed Al-Hayyam, Ibrahim Lutfallah, Ali Haram, Said Mahdi Bakar, Ahmed Bughamar, Abdullah Al-Halasi, Hazza Ali, Vincent Emmanuel, dan Hussein Al-Eker. Lalu pada pemain tengah, Mohamed Jassim Marhoon, Komail Al-Aswad, Mahdi Abdul Jabbar, Mahdi Humaidan, Ali Madan, Said Dia Said, Amine Benadi, Jassim Al-Shay, Hamad Syamsan, Husain Abdul Karim, Ahmed Al-Sherooki, dan Ibrahim Al-Hattal. Dan pemain depan, Ismail Abdul Latif, Mohamed Al-Rumaihi, dan Said Al-Wadai. Pelatih Dragan Talajik juga menyertakan beberapa pemain yang berkarier di luar negeri, seperti Komail Al-Aswad, Mohamed Marhoon, Ali Madan, dan Said Al-Wadai. Serta striker veteran Ismail Abdul Latif, yang telah mencetak 48 gol untuk tim nasional, juga masuk dalam daftar ini. Pertandingan melawan Jepang dan Indonesia sangat krusial bagi Bahrain dalam upayanya mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Nah, itulah pembahasan lengkap timnas Indonesia jelang laga melawan Australia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan prediksi starting line up dan formasi kedua tim. Serta daftar resmi pemain yang dipanggil timnas Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu naik ke posisi kedua klasemen sementara grup C dengan mengalahkan Australia? Tulis pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung timnas Indonesia dan saksikan pertandingan seru ini pada 20 Maret 2025. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.